Salam kerajaan. Anda sedang terhubung dengan channel Anugerah Gereja Unusual, Gereja yang tak lazim, New Dimension, Strategic Hours, The Dance USA. Shalom. Tadi sore saya bersama dengan Marcel, anak saya, kita sedang mendengarkan sebuah lagu. Kemudian Marcel berkata, wow, Tuhan pasti udah tahu lagu ini. Terus saya jadi teringat satu ayat di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya bilang sama Marcel, mungkin Tuhan udah sering dengar lagu itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu senang dengan penyembahan kita. Penyembahan yang keluar, yang kita lakukan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita tanggalkan semua beban yang merintangi hidup kita. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Promises Never Fail. Kalau Anda bisa segera melihat dari Google, Anda bisa sama-sama bernyanyi bersama dengan kami. You are with me, what can separate us? You are for me, what can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear is empty, shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Healing, freedom, seems to be favor over me. Faith is breaking all impossibility. Your name has overcome. Your name alone. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Oh, I am standing on every promise that you made. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I am standing on every promise that you made. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I know your thoughts,
Your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. 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 Amen. Lagu kedua adalah By the Grace of God. My soul on Jesus, when the
Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Engkau segalanya buat hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Untuk kasih-Mu yang selalu baru untuk hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau buka hati kami mau buka hidup kami untuk dipenuhi hanya Engkau saja ya Tuhan. We just want you Lord, we just want you Lord. Penuhi kami ya Tuhan, biarlah Tuhan your kingdom come, your will be done in our life. Thank you Jesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami percaya open heaven, langit terbuka di atas kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan akan menjadi kehidupan buat hidup kami. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi dewasa dan kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, salam kerajaan and shalom. Anda terkonek dengan channel Gereja Strategic House New Dimension, The Den USA, The Unusual Church, gereja yang tak lazim. Nah, kita tahu bahwa perusahaan besar yang bergerak dalam bisnis makanan siap saji atau waralaba dan minuman terkenal. Nah, saya nggak mau sebut nama perusahaan tersebut karena saya tidak dibayar untuk menjadi sponsornya. Nah, selalu mempunyai standar atau ukuran, betul? Nah, demikian juga dengan Tuhan. Dia punya standar atau pola dalam mengerjakan segala sesuatunya. Karena sesungguhnya Tuhan Bapa kita adalah pengusaha. Amin. Nah, kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang pertama. Mungkin Mam bisa bantu baca, Mam. Yohanes 15 ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Kita tahu bahwa apa? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Nah, tahukah saudara bahwa kita adalah kawan sekerja Allah? Nah, saya mau bagikan hal yang mungkin jarang dibahas oleh gereja pada umumnya. Yaitu pertama, tentang kawan sekerja Allah. Kita buka dalam 1 Korintus 3 ayat yang 9. 1 Korintus 3 ayat yang 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, kawan sekerja berarti partner atau dalam bahasa English version-nya, Mam, dari AMPC, The First Corinthians 3:9. The First Corinthians 3:9 from Amplifier Classic versions. For we are fellow workmen, joint promoters, Yeah. laborers together, with and for God. With and for God. Wow. With and for God. Terus, You are God's garden and vineyard and field under cultivation. You are God's building. wow. Oleh sebab itu, katakan oleh sebab itu. Oleh sebab itu, Tuhan kita adalah bos kita. Tuhan kita adalah bos kita. Nah, bukan berarti kita tidak respect dengan bos kita di tempat kita kerja duniawi. Justru, katakan justru bos kita di bumi akan melihat
kita berbeda dengan pekerja lainnya? Bukan karena ada maunya. Nah, ini adalah prinsip Alkitabiah. Kita buka lagi dalam Kolose 3 ayat 23. Mam. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan Ya. bukan untuk manusia. Jika kita bekerja agar kelihatan rajin, berarti kita bekerja untuk manusia. Amin. Kalau kita kelihatan seolah-olah rajin, berarti kita bekerja untuk manusia. Nah, jika kita mengerti prinsip ini, maka, katakan maka, kita mengerti bahwa kita serius dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, serius itu bukan berarti tegang. Ya, serius itu berarti sungguh-sungguh melakukannya. Karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, seperti halnya Tuhan menaruh investasi. Katakan investasi. Dalam hidup Abraham, bukan saja untuk kehidupannya pribadi, tapi juga untuk keturunannya atau legacy. Amin. Memberi legacy atau warisan. Nah, oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan bangsa Israel tentang Tuhannya Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub. Ingat, Abraham bukan hanya mewarisi hal materi. Karena jika hanya materi, bisa berapa lama bertahan? Nah, orang yang dulu kaya, jika tidak hidup benar dan tidak memanage dengan baik, percayalah, lambat laun, cepat atau lambat, kekayaannya akan habis atau membawa kepada kehancuran, ribut soal harta benda. Harta gunung gini tentang warisan, betul? Nah, Tuhan menginvestasikan dirinya dalam hidup Abraham, yaitu janjinya apa? Janjinya, purpose-nya untuk mengerjakan hidupnya Abraham. Demikian juga dengan Ishak dan Yakub. Nah, mereka menerima investasi. Katakan, mereka menerima investasi dari Tuhan karena mereka mau membuka dirinya. Katakan, membuka dirinya. Untuk apa? Untuk diajak bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan butuh manusia. Bukan karena Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Tapi, katakan tapi untuk menjadikan manusia sebagai modelnya dalam nature atau jalan-jalannya Tuhan di dunia ini. Amin. Jadi sebagai apa, menjadikan manusia apa? Sebagai modelnya dalam nature dan jalan-jalannya Tuhan di dunia ini. Nah, coba baca dalam Yohanes 4 ayat 34, 6. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanannya siapa? Makanannya Yesus ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya pekerjaannya. Nah, seperti halnya Kristus mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa, demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang mempunyai roh Kristus dalam kita, DNA Kristus dalam kita, sehingga kita melakukan apa? Hal yang sama seperti yang Kristus kerjakan. Amin. Nah, jadi sudah jelas mengapa kita menjadi kawan sekerja Allah. Betul? Apa? Kan? Apa? Untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa kita di bumi ini. Untuk menyelesaikan apa? Pekerjaan Bapa kita di bumi ini. Seperti Tuhan Yesus itu. Finishing
finish his part di dunia. Nah, maka, katakan maka, kita juga diwarisi Roh Kristus Amin. untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa kita dan menjadi model Tuhan di bumi ini. Amin. Amin. Yes. Kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa kita jika kita masih hidup dalam apa? Kedagingan. Katakan sama-sama dengan saya. Kedagingan saya sudah mati. Sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Mempunyai DNA Kristus. Hidup dalam roh. Nah, karena saya sesungguhnya adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh atau dalam daging. Itu yang pertama tadi. Tadi pertama tentang apa? Tentang bahwa kita adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, yang kedua. Nah, ini hal yang kedua yang mungkin tidak pernah disampaikan. Yaitu Tuhan dalam bekerja, menjalankan bisnisnya, punya pola. Seperti tadi saya bilang. Perusahaan-perusahaan besar, entah namanya yang you can name it. I cannot name it because I don't get paid. Ya, nah, mereka punya pola, punya ukuran, punya standar. Demikian juga Tuhan, katakan, Tuhan punya pola. Tuhan punya pola. Nah, pola di sini bukan cara atau teknik seperti yang dilakukan oleh dunia atau dunia kegelapan umumnya. Misalnya, harus berkata-kata tertentu atau sebanyak beberapa kali misalkan. Itu adalah cara atau teknik, bukannya pola. Katakan pola. Pola. Nah, ini adalah cara iblis atau kuasa kegelapan, betul? Contoh, saya kasih contoh. Kan pernah kita suka menerima WA gitu kan, atau pesan berantai. Dikatakan bahwa jika kita diminta sebar dan bagikan ke 10 orang, maka kita akan menerima atau mendapat berkat atau menerima sesuatu terjadi dalam hidup kita, betul? Kita sering kan begitu menerima sesuatu yang seperti itu, WA seperti itu, pesan seperti itu. Tolong sebarkan kepada 10 orang. Nah, itu adalah salah satu trik tipu muslihat iblis. Gak mungkin kita ngirim pesan 10 orang terus dapat sesuatu. Mungkin bisa terjadi, tapi that is not God's pola, God's pattern gitu. Bukan polanya Tuhan seperti itu. Atau mungkin yang walaupun yang disebarkan itu ayat-ayat Alkitab sekalipun, jelas. Jadi kita yang sudah mengenal kebenaran ini, jangan menyebarluaskan atau ikut-ikutan kirim. Malah bahkan di ujung-ujungnya ada satu ancaman. Kalau kamu tidak mengirim pesan ini, kamu akan menerima kutuk, kamu akan menerima bahaya dan sebagainya. Saya bilang, that is error. Katakan error, itu error. Itu namanya roh error. Kita sudah anak-anak terang. Spirit of truth. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang benar. Amin. Nah, jangan mau jadi agennya iblis. Tapi mari jadi kawan sekerjanya Tuhan dalam dunia ini. Yaitu apa? Menjadi terang dan mempunyai the power to change life. Menjadi terang dan mempunyai the power to change life. Mau? Yes. Nah, caranya kita harus membuka diri agar kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Sehingga firman Tuhan dan Roh Kudus akan mendewasakan Roh Kristus di dalam kita. Sehingga mentransformasi jiwa yang berisi pertimbangan, perasaan, imajinasi, dan keinginan atau cara berpikir dan sebagainya. Dengan demikian, hidup kita akan selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Nah, katakan nah. Pola Tuhan tidak terpengaruh dengan keadaan di dunia ini. Even pandemik sekalipun. Yang percaya katakan yes and amin. Yes. Amin. Kita orang percaya, orang yang mengenal kebenaran ini, even pandemik sekalipun, pola Tuhan bekerja tidak terpengaruh.
Sehingga apa? Sehingga badai, hujan, dan banjir tidak akan mengguncangkan kita. Kita tetap berdiri teguh di atas batu karang. Karena mempunyai dasar yang benar. Katakan, dasar yang benar. Dasar yang benar. Dan didirikan atas dasar yang benar karena firman dan Roh Kudus. Yang mentransformasi, membentuk, dan mengubahkan dari yang apa? Sin nature menjadi Christ nature. Dan sin habit diproses untuk menuju kesempurnaan dengan apa? Christ habit. Itu minggu kemarin saya sudah bilang kan, Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan apa? Kristus. Pada saat kita percaya pada Yesus, pada saat itulah kita menerima DNA-nya Kristus. Nah, pada saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, maka kita akan ditransformasi dari yang apa? Sin habit menjadi Christ habit, menuju kesempurnaan, diproses. Bukan berarti saya juga sempurna, tapi kita diproses bersama-sama ketika menyadari bahwa ada DNA Kristus dalam kita. Amin. Nah, karena jalan hidup orang benar akan semakin terang. Katakan, jalan hidup orang benar akan semakin terang. Coba baca, Mam, dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. 18. Amsal 4 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, Prof. Dari Amplifier. Proverb 4:18. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Wow. Kalau kita orang benar, jalannya itu seperti fajar. Amin. Semakin hari bukan semakin redup. Walaupun pandemik sekalipun, kegelapan sekalipun, kita sebagai orang benar justru menjadi terang. Bahkan terangnya tuh lebih daripada neon ini. Lebih semakin terang sampai apa? Rembang tengah hari. Dalam bahasa Inggrisnya, Mam, dalam Amplifier. But the path of the uncompromisingly just and righteous is like the light of dawn that shines more and more, brighter and clearer until it reaches its full strength and glory in the perfect day to be prepared. Oke, itu apa? Amplifier. Amplified Bible Classic Edition. Amplifier doang, Man. But the path of the just, righteous is like the light of dawn Ya. that shines brighter and brighter until it reaches its full strength and glory in the perfect day. Shines brighter and brighter. Strength to strength. Glory to glory. Till apa? Until the perfect day. Wow, katakan wow. Wow. Kita orang benar. Hidup kita brighter and brighter. Betul? Ya. Strength to strength. Ya. Glory to glory. Amen. Jadi nggak ada lagi. Makin lama makin loyo. Seperti roller coaster. Yang pas lagi enak, naik. Pas lagi kecewa, sedih, turun. Kita tidak seperti itu. Amin. Yes. Hidup jalan orang benar. Semakin brighter and brighter. Strength and strength. Glory to glory. Nah, Daud. Saya ingat Daud. Daud itu tidak kecil nyalinya ketika menghadapi Goliat. Begitu juga Yosua sama Kaleb. Tidak menjadi takut dengan penduduk raksasa yang tinggal di tanah perjanjian Kanaan. Nah, mungkin kita ada di dalam situasi saat ini. Katakan, bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan. Kalau kita menghadapi pandemi seperti ini, atau situasi kondisi kita tidak mengenakan. Bukan satu kebetulan. Seperti halnya Daud. Juga bukan suatu kebetulan berada di arena perang. Walaupun
nampaknya sepertinya kebetulan. Karena apa? Karena Daud pada saat itu disuruh oleh Isai bapaknya untuk apa? Untuk membawa bekal, makanan atau rantangan, sangu untuk kakak-kakaknya. Dan saya mau katakan sekali lagi, jika Tuhan mengizinkan kita berada di suatu situasi yang tidak mengenakan, karena tanah Kanaan dikuasai oleh keturunan raksasa yang namanya bangsa enak. Nah, kalau tidak mengenakan, bukan untuk menjadi pecundang, tapi apa? Untuk mengalahkan, merobohkan raksasa tersebut. Katakan amin. Kenapa Daud bisa demikian? Karena Daud punya perspektif kerajaan surga. Dia tidak berada di dalam suasana, di dalam situasi yang tidak membangun rohnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama 40 hari tentara bangsa Israel beserta Saul sekalipun setiap hari pagi sampai sore mendengar celotehannya si Goliat yang melemahkan, yang menantang. Tetapi Daud tidak mengindahkan celotehan daripada si Goliat. Kenapa? Karena dia tahu, dia punya perspektif kerajaan surga. Sehingga dikatakan bahwa giant fall down when you stand undefeated. Amin. Yes. Giant fall down when you stand undefeated. Mari kita buka masuk firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17, mulai dari 1 Raja 17. Ini tentang pola atau pattern-nya Tuhan dalam melakukan, dalam bekerja sesuatu, melepaskan segala sesuatu yang dalam dirinya, yaitu punya pola. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 yang pertama. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Hmm. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Ya. demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian yang keduanya, Mam. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Keret di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Keret di sebelah timur sungai Yordan. Oke, lanjut, Mam. Loncat 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 8 deh, 7 sama 8. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, stop. Tadi dalam ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Elia. Terus pada ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Kalau kita baca, nanti bisa teruskan bahwa Tuhan menyuruh Elia pergi kepada janda di Sarfat. Nah, Tuhan bekerja menurut pattern atau pola, template. Jika kita mengerti pola Tuhan, maka kita akan mudah melewati masa-masa sulit sekalipun. Amin. Janda di Sarfat, jika tidak mengikuti pola Tuhan, maka hidupnya akan berakhir. Tidak akan mengalami mujizat dalam hidupnya. Pola di sini seperti di awal saya katakan bukan cara atau teknik kita dalam melakukan sesuatu, tapi pattern atau cara Allah bekerja. Nah, apa pola cara kerjanya Tuhan? Yang pertama. Yang berapa? Yang pertama. Tuhan
bekerja selalu dengan atau oleh melalui firman-Nya. Apa? Firman. Selalu melalui firman. Nah, jika kita berkata, oh saya mah udah tahu itu sih, saya mah udah biasa itu mah. Sekarang pertanyaannya, apakah itu sudah merubah keadaan kita kalau kita sudah tahu? Atau masih tetap sama? Atau bahkan semakin terpuruk? Oh, saya mau udah tahu itu sih firman-Nya. Oh, saya mau udah ngerti. Saya mau udah baca berulang. Masalahnya bukan berapa kali Anda membaca firman Tuhan. Tetapi apakah firman itu telah merubah keadaan kita terhadap koneksi terhadap Tuhan. Cara Tuhan kita melihat Tuhan. Nah, itu dia masalahnya. Bukan karena saya sudah tahu, tetapi apakah sudah merubah hidup kita. Segala sesuatu dimulai dengan firman. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Amin. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang terjadi. Yes. Tuhan selalu bekerja melalui firman. Amin. Karena apa? Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Coba baca, Mam. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Mhm. itu adalah Allah. Yes. Pada mulanya adalah firman. Kejadian sama Yohanes sama pada mulanya adalah firman. Firman. Segala sesuatu. Pola cara kerja Allah adalah pertama, yaitu dengan Firman. firman. Tuhan melepaskan firman. Seperti halnya sekarang saya melepaskan firman. Amin. Tangkap. Masukkan. Katakan yes and amin. Maka pada saat firman dilepaskan, rema dilepaskan, maka itu akan masuk dalam roh kita dan menguatkan kita dan merubah berakselerasi dengan pola pikir kita. Amin. Yes. Dan saya mengatakan, kerajaan surga penuh dengan firman. Yes. Kerajaan surga penuh dengan firman. Kenapa? Karena ada Allah yang adalah firman. Di surga itu ada Allah. Allah itu firman. Jadi, kerajaan surga itu penuh dengan firman. Makanya aneh, bilang aneh. Aneh gitu. Jika ada orang yang mau masuk kerajaan surga, tapi nggak suka akan firman Tuhan. Aneh gak? Aneh bagi saya. Mau masuk surga, di mana ada Tuhan, di mana ada firman, tapi nggak suka firman. Nah, terus di surga mau ngapain? Apa mau tutup kuping di surga? Saya rasa nggak ada macam kayak gitu di surga. Betul? Nah, jika ada orang masuk surga tapi nggak mau dengar firman, atau baru dengar firman Tuhan 20 menit, wah, pikirannya udah mulai gelisah. Mau cepet-cepet selesai. Mau, waduh lapar, mau ngerjakan sesuatu. Come on. Katakan come on. Nonton drakor, drama Korea, ngegosip, ngerumpi, bisa berjam-jam. Tapi, mendengar kebenaran firman Tuhan, kuping sama hatinya, apa? Capek. Gampang panas. Apalagi kalau dengar firman Tuhannya berjam-jam. Apalagi kalau firman Tuhannya menyinggung peranakan, perasaan. Wah, tersinggung firman Tuhannya keras. Makanya cari yang enak-enak aja. Nah, oleh sebab itu, perhatikan. Katakan perhatikan. Perhatikan. Apa yang kau dengar, siapa yang kau dengar, apalagi? Bagaimana? Dan bagaimana kau mendengar, Yes. itu Menentukan. menentukan. Apa yang kita dengar, itu akan mengisi hidup kita. Kalau kita dengerin lagu-lagu yang cursing, saya katakan, maka sewaktu-waktu itu cursing gampang keluar. Benar? Tetapi kalau pada saat kita menyembah, dengar lagu-lagu menyembah,
yang membawa roh kita naik ke tahtanya Tuhan, upper room. Maka otomatis walaupun keadaan lagi tidak enak, walaupun keadaan lagi mungkin menjatuhkan kita situasinya, tetapi roh kita bangkit ke upper room. Ya. Maka otomatis keadaan dunia, keadaan situasi kita yang tidak mengenakan tidak akan mengganggu hidup kita. Amin. Nah, saya hanya mendengar kebenaran yang membangun dan menewasakan roh Kristus di dalam saya. Itu dari mana? Dari orangnya Tuhan. Bapa rohani yang dipercayakan Tuhan kepada saya di rumahnya Tuhan. Yang penuh dengan firman, atau proceeding word, atau rema. Firman yang mengubahkan. Nah, jika ada orang mengatakan saya cukup membaca firman sendiri, berdoa sendiri, atau lihat di YouTube di rumah sendiri. Hei, katakan ye. Hei, saya mau katakan. Apa? Saya mau katakan. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita yang galau, yang begitu-begitu aja, yang tidak ada peningkatan, tanpa ada yang memberi tahu. Tidak ada penyingkapan. Tidak ada apa? Open heaven. Yes. Amin. Amin. Langitnya masih langit apa? Tembaga. Ngerti, baca, nggak ngerti. Baca firman Tuhan tapi nggak mengerti. Ingat saya mau sampaikan. Walaupun hamba Tuhan sekalipun, kalau tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti hatinya Tuhan, tidak mengerti kehendaknya Tuhan apa dalam hidupnya, maka yang disampaikan, apa yang dirasakan dalam hidupnya, betul? Kalau dia lagi struggle, kalau dia lagi frustasi dalam hidupnya, maka yang disampaikan firman Tuhannya hanya yang apa? Yang struggle sama yang frustasi. Amin. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, Roh Kristus ada dalam hidup kita, maka yang kita bagikan adalah kehidupan. Amin. Yes. Kita perlu orang yang Tuhan yang menyingkapkan selubung. Nah, seperti Tuhan mengirim Filipus kepada sida-sida di Ethiopia dalam Kisah Rasul. Dia lagi naik kereta, dia baca kitab Yesaya tapi nggak ngerti. Nah, itu sebabnya Tuhan kirim Filipus untuk menerangkan. Tuhan kirim orangnya, Tuhan, untuk menerangkan kepada sida-sida di Ethiopia itu. Sehingga terbuka, open heaven terjadi. Nggak bisa kita bilang, oh saya cukuplah baca Alkitab sendiri, berdoa sendiri di rumah, atau saya dengerin YouTube si A, si B, si C. Hei, saya mau katakan, tidak cukup. Katakan, tidak cukup. Tidak cukup. Kita perlu yang namanya hubungan bapak anak rohani, seperti Paulus dan Timotius, Samuel dan Daud, Elia dan Elisa. Jika kita mendengar di YouTube, yaitu mendengar seseorang yang tidak mengenal kita, betul? Mungkin, katakan mungkin bisa membangun kita. Tapi apakah bisa maksimal dan mengalami perubahan yang terus-menerus, progres, atau hanya sifatnya pengetahuan, diisi otaknya, oh tentang A, tentang B, tentang C. Karena setiap YouTuber atau setiap hamba Tuhan di YouTube pasti punya topik-topik tertentu yang mereka sampaikan. Kalau seorang apa? Contohnya, seorang atlet sumo, ya, tahu kan atlet sumo di Jepang? Nah, kalau atlet sumo, dia harus meng-hire apa? Pelatih sumo. Jangan sampai dia mau jadi pesumo, dia hire-nya pelatih balet. Nah, waktu jadi sumo, dia begini, gitu.
Karena pelatih balet yang di-hire. Atau juga jangan mau menjadi pesumo, tapi dia panggil pelatih renang. Nggak akan berguna. Sebabnya kita harus tahu, kita mau jadi apa. Peran yang kita mau dibentuk seperti apa. Dan saya katakan, dalam aliansi ini, kita mau membentuk manusia roh kita. Kita membangun roh manusia kita, roh Kristus dalam hidup kita. Dengan bantuan firman Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan juga orangnya Tuhan di rumah Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, dan itu hanya hubungan sepihak kalau kita dengerin YouTube doang. Betul? Ya. Saya bisa berkata begini, karena saya dulu mengalaminya. Saya dengerin YouTube si A, dengerin YouTube si B, dengerin YouTube si C, dengerin YouTube ini. Tapi itu cuma hanya mengisi apa? Informasi. Hanya pengetahuan asal tahu aja. Sehingga dengan dasar seperti itu kita langsung, wah, saya sudah dewasa rohani, saya sudah tahu semuanya. Hei, saya bilang, kalau kamu tidak punya bapak rohani, maka kamu adalah anak-anak liar. Katakan anak-anak liar. Kamu adalah anak-anak jalanan. Karena nggak tahu bapaknya siapa. Bapaknya si A, si B, si C, si D. Tapi kalau kita punya bapak rohani yang mengarahkan, membangun kita, membentuk kita, mendewasakan kita, bahkan menegur kita, dan dia tahu secara pribadi hubungannya, maka itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membangun kehidupan kita. Amin. Nah, saya bisa berkata begini karena saya dulu mengalaminya. Sekarang saya mempunyai bapak rohani, saudara-saudara sedestiny. Bahkan Tuhan menyediakan partner sedestiny, yaitu istri saya. Jadi istri itu adalah partner kita. Bukan saja pasangan hidup, tapi partner. Katakan partner. Partner apa? Sedestiny. Dan juga anak saya. Yes. Amin. Amin. Asel. Ya. Mesak. Yes. Kita mau sama-sama berjalan menuju Sion. Amin. Kita bersama-sama menuju Sion. Kita sedestiny semuanya. Nah, jika saudara menyaksikan channel ini ingin mendapatkan transformasi atau firman yang membangun manusia rohanimu bertumbuh, beri diri untuk terbuka dan menerima firman yang dilepaskan dengan berkata apa? Yes. Yes and amin. Maka roh kita akan menangkap dan mentransformasi jiwa kita. Kami bersedia memberikan firman secara pribadi atau juga membuat yang bisa mengubah hidup kita semua. Sebab apa? Sebab standar kami di dalam aliansi ini adalah clean, clear, and pure. Dalam hal apa? Marriage, money, motif, dan moral. Jadi yang dibutuhkan adalah firman, bukan materi. Kembali lagi. Yang dibutuhkan adalah firman untuk membentuk kita. Amin. Amin. Coba buka Matius 6 ayat 33. Masih tahan mendengar firman? Yeah. Yes. Matius 6 ayat. 33, Mam. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu. Bukannya belakangan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan sembarang firman. Katakan bukan sembarang firman. Bukan sembarang firman. Melainkan rema firman yang berkuasa mengubah hidup kita. Coba buka lagi dalam 1 Korintus 4 ayat 20, Mem. 1 Korintus 4 ayat 20. Marcel punya version, new version. Punya, siapin juga 1 Korintus 4 ayat 20. Jadi lebih enak kalau ngomong bahasa Inggrisnya tuh betul ininya. Oh, ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari Katakan Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari
perkataan, tetapi dari Kuasa. kuasa. The First Corinthians 4:20 from NLT. Inggrisnya saya kan bisa juga. Kok hanya begitu, Sal? The First Corinthians 4:20 NLT. Ini bagus nih. NLT? NLT. For the kingdom of God is not just a lot of talk. Wow. It is living by God's power. For the kingdom of God is not just apa? A lot of talk. Katakan a lot of talk. It is living by God's power. Wow. Betapa dahsyatnya firman Tuhan. Nggak cuma ngomong doang, tapi mengandung power. Katakan power. Firman yang mengubah apa? Power untuk apa? Mengubah hidup. Oh ya, the change life. Nah, saya saksikan ketika saya bersama istri pergi ke Indo pada bulan Desember tahun kemarin 2020, atau istilah yang dulu saya kenal apa, retreat gitu loh istilahnya. Saya pergi ke Prigen, kota kecil di daerah Surabaya, 1 jam away gitu di Indonesia, terus bertemu dengan orang tua rohani saya. Nah, jika dulu retreat tuh 3 hari, biasanya ada 3 pembicara, betul. Terus isinya juga macam-macam. 3 hari itu ada acara icebreaker, bahkan kalau di Amerika ada acara jalan-jalan ke outlet gitu kan. Wah, yang menarik kan kalau di ini ada acara Thanksgiving gitu, retreat. Apa acaranya? Ada kesempatan untuk pergi ke outlet belanja. Nah, kan pada belanja. Padahal ketika saya pergi ke Prigen itu selama 5 hari, bahkan selama 10 hari, itu pembicaraan cuma 1. Itu mam, sama dad sama mam, saling mengcover, saling mengisi. Dan juga pagi, siang, malam cuma firman. Firman yang keluar dari orang yang sudah menghidupi firman. Firman yang keluar dari orang yang sudah menghidupi firman. Amen. Dan orang yang mengenal kita dan selalu terkoneksi secara akurat dan jelas hubungannya, itu Bapa dan Anak. Untuk apa? Untuk membangun, untuk mendewasakan Roh Kristus dalam kita, dan bahkan mewariskan the power to change life. That is so powerful. Yes, amen. Thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you, Saudara Destiny. Coba saya mau kita buka dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Mungkin Marcel bisa siapkan juga dalam your versionnya. 15. Iya, nanti bisa ada beberapa compare version sel dari NLT, TPT, NIV. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, tapi kamu tidak mempunyai bapa. Ketika kita menerima firman, kita perlu ada orangnya Tuhan yang membantu kita membukakan, menyikapkan firman Tuhan itu sendiri. Yes. Kita nggak bisa yang namanya Mbah Google. Wah, saya pengen tahu tentang ini, cari Google. Betul kan? Sekarang kan begitu sistemnya. Bahkan pendeta pun, terus terang saya juga pendeta. Zaman kalau dulu, kalau mau khotbah, cari, wah tentang apa nih? Cari di Google. Cari searching gitu. Hei, saya mau katakan, itu khotbahnya khotbah Mbah Google. Bukan dari Tuhan. Amin. Yeah. Tapi yang kita perlukan adalah orangnya Tuhan. Bapak rohani kita yang mewarisi firman Tuhan dari Tuhan. Yang menghidupkan roh kita, yang membangkitkan, mendewasakan roh kita. Itu yang kita perlu. Yes. Coba saya dalam version Englishnya dari apa? NLT, ya NLT dulu, nanti TPT. For even if you had 10,000 parents to teach you about Christ,
you have only one spiritual Hmm. father. For I became your father in Christ Jesus when I preached the good news to you. Oke, cari di PPT ya. Dibilang apa? 10,000 other to teach you about Christ. 10,000. 10.000 yang mengajar kamu tentang Kristus. Tapi kita cuma hanya perlu satu. Only one spiritual father. Kita perlu satu spiritual. 10,000 apa? Teacher. Ya. Coba dalam TPT-nya. For although you could have countless Hmm. witnesses Wow. Christ telling you what you're doing wrong, Hmm. you don't have many fathers who correct you in love. Ah. But I'm a true father to Hmm. you. For I became your father when I gave you the gospel Hmm. and brought you into union with Jesus, Wow. the anointed one. Wow. Apa dibilang? Even you have countless babysitter. Tahu kan babysitter? Kalau di Indonesia, suster. Satu anak, satu suster. Betul? Satu anak baby sister. Ada 5 anak, 5 baby sister. Nah, itu rumah penuh dengan baby sister semua deh. Nah, apa dibilang bahwa baby sister yang apa? Yang telling you what you doing wrong. Jangan begini. Jangan begitu. Jangan begitu. Tetapi tidak mengajar, tidak membangun bagaimana caranya bertumbuh. Karena apa? Karena dia cuma baby sister. Ya, Amin. amin. Baby sister. Tetapi apa? Yang dibutuhkan apa? The true father. Ya. The true father. Coba NIV-nya. Sel. Even if you Hmm. had 10,000 Wow. guardians in Christ, you do not have many fathers, for in Christ Jesus I became your father through the gospel. Yes. Even if you had 10,000 guardians yang menjaga-jaga kita, guardians. Ya betul ya? Guardians yang menjaga kita, wah 10.000. Kita nggak butuh guardians. Kita butuh apa? Spiritual father. Nah, saya berdoa agar kita menjadi tanah yang baik, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan menghasilkan. Dan saya berdoa supaya kita semua yang menyaksikan channel ini menemukan a true father, Yes. spiritual father Yes. yang membangun manusia roh kita. Bukan spiritual father, saya juga dulu punya pola yang salah, punya cara berpikir yang salah tentang apa? Bapak rohani. Bapak rohani. Karena apa? Karena Bapak rohani yang sejati, yang true, dia involve dalam hidup kita sehari-hari. Dan bahkan dia membangun roh kita, Ya. mendewasakan roh Kristus yang ada dalam kita. Yes. Itu yang utama. Yes. Rindulah firman lebih dari yang lain. Amin. Amin. Hanya buka hati dan biarkan roh menangkap firman. Jangan menangkap firman dengan pikiran, pertimbangan, dengan akal sehat, atau dengan jiwa kita. Kenapa? Karena pikiran atau jiwa itu pusatnya menimbang, pusatnya berargumentasi, pusatnya kita mikir. Saya mau katakan, firman itu cuma hanya ditangkap. Yes dan amin. Perkatakan yes dan amin. Yes. Maka itu akan masuk ke dalam roh kita. Amin. Akan diterima, mendewasakan roh kita. Saya katakan, jangan pakai pikiran. Karena akan bertentangan dengan kedagingan kita. Jika kita menangkap pikiran, firman dengan pikiran kita, maka kita membatasi kuasa firman yang bekerja. Ya.
jika kita memakai firman, memakai pikiran, maka kita membatasi kuasa firman yang penuh dengan power itu untuk bekerja. Amin. Ya. Artinya apa? Artinya kita mengandalkan atau mengukur kemampuan Tuhan bekerja melalui firman-Nya dengan kemampuan kita. Firman Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Coba baca, Mam. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi kan ada orang yang tidak percaya atau tidak mengenal Tuhan, tetap tuh bisa kaya dan senang. Betul? Ada orang yang di luar Tuhan, yang tidak cinta Tuhan istilahnya, tapi tetap mereka bisa kaya dan senang. Saya mau katakan, iblis pun bisa memberikan itu semua. Ya. Tapi membangun manusia roh Kristus dan hidup sebagai anak pemilik kerajaan surga, itu yang mereka tidak bisa memperolehnya. Amin. Yes, amin. Terkutuk artinya tidak ada damai sejahtera. Terkutuk itu artinya tidak ada sukacita. Terkutuk itu timbul banyak persoalan. Terkutuk itu artinya menjauh dari Tuhan. Ya. Saya mau katakan, saya mau ingatkan, karena saya mengasihi kalian. Jika pekerjaan kita membuat jauh dari Tuhan, berarti kita mengandalkan kekuatan kita. Apapun yang membuat hidup kita menjauh dari Tuhan, berarti kita hidup dalam kutuk. Dan sudah otomatis beralih di bawah kuasa si jahat. Wow, katakan wow. Oh. Mau hidup terkutuk atau mau hidup dalam berkat? Jangan mengandalkan kekuatan kita. Bukan berarti kita tidak harus bekerja. Justru saya mau katakan, kalau dia mengerti tentang anugerah, tentang kasih karunia, saya lupa di mana ayatnya. Mam bisa bantu? Gak tahu. Oke, PR. Baca, cari. Kalau kita berada di kasih karunia atau di bawah anugerah, justru kita tuh semakin giat bekerja Yes. untuk Tuhan. Ada dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu apa? Toil dan hard work. Toil itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu adalah kutuk pada waktu kejadian, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Engkau bekerja, toil, dengan jerih payahmu, dengan susah payahmu, karena hidup dalam kutuk. Tetapi kalau yang menyadari bahwa dia bekerja karena anugerah, karena kasih karunia, dia bekerja lebih keras lagi, maka itu hard work, blessing dalam hidupnya. Dia bekerja karena anugerah Tuhan. Dia bekerja tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Maka percayalah, semua firman Tuhan akan berakselerasi. Yes. Dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada saat kita bekerja, terus menyadari bahwa itu kasih karunia, anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, kita nggak bisa berkata, waduh, kalau saya nggak kerja, bagaimana saya kasih makan, bagaimana saya bisa makan, bagaimana saya bisa bayar uang apa? Uang mobil, bagaimana saya bisa bayar rumah. Kalau saya nggak kerja, bagaimana? Hei, saya mau katakan itu namanya mengandalkan kekuatanmu. Itu mengandalkan kekuatanmu. Kalau mengandalkan kekuatan, dikatakan apa? Terkutuk.
Saya bukan nakut-nakutin, tapi firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita bilang bahwa ya kalau saya nggak kerja bagaimana, apalagi di Amerika gitu. Saya mau katakan, saya pun sama bekerja, sama saya melakukan sesuatu untuk bisa kasih makan anak istri saya, harus bayar rumah, harus bayar mobil, sama. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Harus mendengar firman Tuhan lebih dari segalanya. Kita butuh Tuhan lebih dari segalanya. Karena pada saat kita mengutamakan Tuhan, semua itu akan berakselerasi. Tuhan akan menambahkan, katakan. Bukan saja mencukupi, tapi akan menambahkan. Amin. Jadi, tanpa firman, tidak ada sesuatu yang terjadi. Jika kita ingin sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, cintailah firman. Karena yang utama Tuhan bekerja melalui firman. Yang kedua, jika Allah bekerja selalu bertentangan dengan cara berpikir atau pikiran natural kita. Apa? Tuhan bekerja secara supranatural. Katakan supranatural. Bertentangan dengan cara berpikir. Dalam 1 Raja 17 ayat 8-10 tadi katakan bahwa maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda. Seorang janda ya. Berarti wanita, janda ya. Kalau pria kan namanya duda ya. Duda ya, janda nih. Jadi Elia disuruh pergi ketemu janda di Sarfat sedang apa? Mengumpulkan kayu api. Nah, kalau ada seorang janda mengumpulkan kayu api, berarti dia tendensinya apa? Janda kaya apa janda miskin? Janda miskin. Ingat, Tuhan menyuruh Elia menemui seorang janda yang miskin. Dibilang apa? Aku telah memerintahkan. Coba. Kalau Elia masih punya pola pikir sebagai manusia, wah, Tuhan memerintahkan. Pasti udah saya datang udah tinggal enak. Wah, pasti jandanya pasti janda kaya yang punya semuanya. Saya tinggal bilang, lapor gitu. Mungkin si janda yang kaya ini akan bilang, Mbak, tolong siapin makanan buat hamba Tuhan ini. Tetapi tidak. Bukan itu yang terjadi. Elia disuruh Tuhan menemui seorang janda miskin di Sarfat. Perhatikan. Memerintahkan seorang janda artinya apa? Menurut cara pikir atau nalar kita, berarti semuanya lancar. Karena Tuhan sudah memerintah. Mestinya kan dia nggak perlu ngotot. Atau terima jadi aja. Nyatanya apa? Nyatanya yang Elia temui janda yang miskin. Yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Nah, waktu minta air, mungkin karena mudah dan gampang dikasih. Si janda ini langsung kasih. Ketika aku mau minum, aku haus, dikasih sama janda ini. Karena gampang, mudah. Begitupun dalam hidup kita. Bila yang mudah atau yang masuk akal, diminta sama Tuhan, mungkin kita nggak masalah untuk melakukannya, betul? Tapi, jika sudah yang nggak make sense, kita langsung, what? Mikir gitu kan. Langsung mikir, nggak make sense, nggak masuk akal. Masa dengerin firman Tuhan 2 jam gitu kan. Masa dengerin firman Tuhan sampai jam-jaman, bahkan sampai waktu saya di sana sampai 5 jam. Kalau hari Minggu saya dengar firman Tuhan dari jam 12 sampai jam 6. Istirahat break 30 menit atau 40 menit lah, katakanlah. Nggak sampai. Dari jam 12 sampai jam 6, bahkan sampai jam setengah 7. Sampai 5 jam. Mungkin kalau orang luar bilang, wah, that is impossible. Nggak mungkin dengerin firman Tuhan sampai 5 jam. Saya mau katakan,
Ketika kamu bilang bahwa itu tidak mungkin, berarti roh manusia kamu itu tidak terbangun, tidak dewasa, maksudnya tidak lapar, rasa hanger, tidak mempunyai rasa lapar. Rohnya masih belum lapar, rohnya masih belum dibangkitkan. Amin. Tapi pada waktu kita lapar, haus akan firman, kita selalu yes, I want more, I want. Itu yang selalu diucapkan. Saya nggak bosan-bosan dengerin firman. Sehari bisa 6 jam, 9 jam. Sambil bekerja, sambil melakukan sesuatu, dengar firman Tuhan. Karena itu apa? Karena firman itu yang memberikan kekuatan. Dan bahkan untuk hal yang tidak mungkin sekalipun, saya cuma bilang, yes, amin Lord. Yes, amin. Saya nggak tahu bagaimana caranya, cuma pokoknya yes and amin. Udah, itu aja. Tugas saya cuma yes and amin. Kalau hal yang nggak mungkin, yes and amin. Yes, amin. Wah, kayaknya sulit berubah. Yes and amin. Pokoknya yes and amin. Saya berpikir yes and amin. Itu yang saya katakan tadi waktu saya ikut ke Prigian. Selama 10 hari, pagi, siang, malam. Sama dad, sama mom. That is impossible. Jika manusia natural yang normal dulu. Amin. Jika Allah bekerja, selalu berbeda dengan cara dan jalan kita. Yesaya 55 ayat 8. Mungkin Marcel, Yesaya 55 ayat 8 NLT. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Dalam Yesaya 55:8 NLT. Isaiah 55:8. Yep. My thoughts are nothing like your Mm. thoughts, says the Lord. And my ways are Mm. far beyond anything you could imagine. Wow. Hmm. My thought. Ya, my thought. My thought. Untung ada Mas ya. My thought are nothing like your thought. Cara berpikir Tuhan itu beda dengan cara berpikir kita. Yes. Says the Lord. And my ways are far beyond anything you could imagine. Wow. Ya. Jalan-jalan Tuhan tuh lebih jauh tinggi dari yang ada kita imagine-kan. Amen. Makanya firman Tuhan ada bilang kan, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu pikir, itu yang disediakan oleh Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kalau Tuhan tolong, kalau saya ditolong Tuhan, saya harus begini. Tuhan harus begini. Hei, yang jadi Tuhan itu siapa? Katakan, yang jadi Tuhan siapa? Yang itu aja, Pak. Tuhan kayak kita sendiri yang mengatur Tuhan. Amin. Nah, Elia datang ke janda miskin, minta makan. Yang mungkin mereka sendiri aja kekurangan. Nah, jika mau protes, bisa aja Elia. Atau janda Sarfat bisa juga bilang, wah, sama Tuhan ini nggak tahu diri nih. Udah hidup aja susah, udah hidup sendiri susah. Datang minta makan lagi. Betul? Tapi Elia mengesampingkan cara berpikir atau perasaan teganya pada janda Sarfat. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam firman-Nya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Dikatakan demikian. Nah, mau baca atau saya baca? Saya baca deh. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yes. Untuk bisa kita mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dengan hal-hal yang mustahil. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Amen. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Itu dengan apa? Menyadari bahwa ada roh Kristus dalam kita Amen. yang didewasakan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Yes. Sehingga kita akan mengalami pertumbuhan. Yes. Sehingga pikiran kita pikiran yang Kristus. Amin. Amen. Elia
memiliki pikiran Tuhan. Sebab itu, ikuti cara dan jalan-jalannya Tuhan. Maka kita akan mengalami terobosan dalam hidup kita. Amin. Jangan protes. Katakan jangan protes. Jangan protes. Kalau protes, no reward. Yeah. Amin. Untuk bisa mengerti pikiran Tuhan, bagaimana caranya? Kolose 3 ayat 2. Nah, Kolose 3 ayat 2. Marcel boleh juga. Amplifier. Jangan sampai mengomong gitu dong. Jangan terkagum-kagum dengan dedinya dong. Baca Kolose 3 ayat 2. Mesak juga siap. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang Apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. atas, bukan yang di Bumi. bumi. Walaupun kita nginjak bumi, saya nggak injak bumi nih sekarang. Serius, saya injak sepatu atau injak sendal. Iya, saya nggak injak bumi ini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Amin. Ya, Kolose 3 ayat 2, saya NASB 2020 boleh. Kolose 3 tuh. You said NAS. NASB. Set your mind on the things Hmm. that are above, not Hmm. on the things that are on earth. Dalam amplifier ini coba. Set your mind on the thing that are above, not on the thing that are on earth. Dalam amplifiernya, And set your mind Huh. and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. oh ya, itu amplifier. Amplified. Jangan amplifier sih, amplifier biasa. Jangan yang klasik. Kolose 3 tuh. Set your mind Hmm. and keep focused Hmm. habitually on the things above, Hmm. the heavenly things, Hmm. Yes. not on the things that are on the earth, which have only temporal. Ah, katakan temporary. Temporary. Kalau kita mikirin bumi, yang hal-hal yang di bumi itu sifatnya apa? Temporary. Temporary. Sifatnya hanya sementara. Yeah. Tapi ini loh apa? Set your mind and keep focus. Apa habitually? Habitually itu apa? Sehari-hari, kebiasaan. Jadi kan satu kebiasaan. Set your mind and keep focus habitually. Sehari-hari sudah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Hal yang surgawi itu bukannya kalau nanti di sorga, itu nggak perlu dikatakan. Tapi di dalam bumi ini kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Hei, kita bisa berdoa, datanglah kerajaanmu seperti di bumi. Tapi untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spiritual, heavenly, kita protes. Bagaimana? Nggak mungkin bisa. Tapi katakan bahwa set your mind and keep focus habitually on the thing above the heavenly things. Yes. Not on things that are on the earth which have only temporary value. Mau pilih yang heavenly thing, yang kekal, atau yang temporary? Di saat pandemik atau dalam keadaan masalah yang menakutkan, jangan berpusat pada keadaan natural yang kelihatan atau bumiwi. Mari kita kenakan pikiran surgawi serupa dengan pikiran Kristus. Amin. Sehingga pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Yes. Nah, cara Tuhan bekerja kepada janda di Sarfat tidak lazim. Tapi jika tidak menuruti, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Mungkin saja kekhawatiran atau nubuatannya si janda Sarfat ini akan terjadi. Apa? Habis makan, terus mati. Betul? Akan terjadi dia, nubuatannya dia. Nah, jika kita selama ini mendengar firman yang hanya memuaskan telinga kita, tanpa ada perubahan yang signifikan, berarti mislead ke arah spirit of error. Sama halnya kita di belakang mobil yang ada sedang parkir. Nggak maju. Pernah naik mobil, kok ini mobil nggak jalan-jalan? Ya karena mobilnya nggak bergerak. Lagi parkir di situ.
Begitu pun dalam kehidupan rohani kita. Kalau kehidupan rohani kita nggak maju-maju, berarti kita lagi di gereja yang lagi parkir. Cuma muter aja, atau ngebergerak di situ-situ aja. Saya dulu ada satu bilang bahwa, kenapa gereja suka berantem, ribut di dalam? Ya karena nggak mikirin, nggak bergerak, cuma muter itu aja, diributin. Ribut sama si A, ribut sama si B, ribut sama si C. Karena diparkir, habis nggak ada apa, boring. Ya kan? Anak-anak juga, can we dare it, gitu kan? Kenapa? Coba kalau ini lagi isi bensin, ini lagi diam, yang nggak bergerak kemana-mana. Selalu anak-anak selalu, can we dare it, betul ya? Kita udah nyampe belum? Ya kalau mobil yang nggak bergerak kan nggak kemana-mana. Sama dengan kehidupan kita rohani. Jangan berada di belakang mobil yang sedang parkir, nggak maju, nggak bergerak, nggak ada perubahan hidup. Atau hidup kita kayak roller coaster, terus naik. Ya. Katakan harus pindah jalur. Ya. Kalau udah tahu nggak bergerak, pindah jalur. Amin. Yes. Jika kita ingin Tuhan bekerja sesuai rencana dan jalan pikirannya, kita memangnya yang jadi Tuhan itu siapa? Saya katakan, yang jadi Tuhan siapa? Tuhan mau ikutin kita. Yang jadi Tuhan itu siapa? Halo? Dan saya mau katakan juga, hal rohani itu bukan simsalabim. Mau jadi begitu aja. Saya katakan Tuhan sampai saat ini pun masih bekerja. Maka kita yang ciptain juga harus bekerja. Yes. Bekerja bukan berarti kita banting tulang. Banting apa lagi? Apa lagi nih banting? Banting tulang, banting kulit, banting keringat. Ada? Atau banting apa lagi? Ya pokoknya bukan bantingin lah. Bukan kayak begitu. Kenapa? Karena kerja itu anugerah. Yes. Kasih karunia Tuhan. Yes. Amin. Bekerja di bawah kasih karunia. Katakan. Bekerja di bawah kasih karunia anugerah. Bukan toil. Atau mengandalkan kemampuan sendiri. Diminta dengar firman Tuhan, banyak alasannya. Sibuk lah, nggak enak badan lah, nggak ada waktu lah, capek lah, karena harus bekerja lah, dan sebagainya. Saya mau katakan, jika kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, katakan, maka biar hidup adalah Kristus. Sehingga jika kita mati pun akan untung. Masa sih? Baca dalam Filipi 1 ayat 21. Makanya hidup adalah Kristus, jika kita mati pun akan untung. Coba buka Filipi 1 ayat 21, Mam. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Win-win situation. Kita hidup untuk Kristus. Mati pun kita malah terima bonusnya. Terima untungnya. Coba. Kalau apa? Kalau kita hidup untuk Kristus. Tapi kalau hidupnya bukan untuk Kristus, matinya menakutkan. Kasihan deh lu. Gitu kan. Nah, jika kita tidak mau struggle, capek, bosan, berarti sudah waktunya kita menyerah, ikuti cara Tuhan. Yes. Jangan nyanyi seperti nyanyian lagu Aku tetap aku yang berjalan dengan pikiranku, dengan otakku gitu. Itu lagu apa? Lagu sesat itu. Kita anak-anak spiritual of the truth yang selalu menerima roh kehidupan, roh yang kebenaran. Jangan bilang aku dengan pikiranku, tapi dengan pikiran Kristus. Ya, silakan aja kalau maunya gitu. Kalau saya sih udah nggak mau lagi, apalagi buang waktu. Betul? Capek. Kalau hidupnya sama.
Kita jadi orang Kristen berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi hidupnya seperti kayak gitu aja. Saya mau katakan, untuk saudaraku yang di Amerika, kalau kita bisa ke Amerika, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan. Jangan kita ke Amerika hanya untuk kerja, dan kerja. Kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka kita hidup dalam terkutuk. Apa bedanya Amerika dengan Indonesia? Begitupun dengan yang di Indonesia, yang kerja. Nanti saya sampaikan hidup dalam kutuk, dalam kutuk kemiskinan. Nanti saya akan bagikan bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam kutuk kemiskinan. Jangan kita ada di bawah dalam kutuk kemiskinan. Orang kaya punya segalanya tapi merasa masih kurang, merasa nggak cukup. Itu salah satu hidup dalam kutuk kemiskinan. Mengandalkan kekuatan manusia, itu salah satu hidup dalam kutuk kemiskinan. Amin. Betul gak, Mam? Jangan seperti yang kayak dulu lagi ya. Kita ya, buang waktu ya. Buang semuanya. Semuanya dibuang. Tapi tidak membangun manusia kita. Keserupaan dengan cara duniawi atau bumi harus berubah. Atau set dengan hal surgawi. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan cara kita. Karena cara Tuhan lebih jauh tinggi dari cara kita. Kelihatan seperti langit dan bumi. Tadi dalam Yesaya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Karena Dia selalu punya cara. Dan selalu ada jalan keluar. Karena He is the way. Amin. Jika kita ingin menjadi kawan sekerja Tuhan dalam muka bumi ini, kita harus sejalan dengan cara kerja polanya Tuhan. Yang pertama apa? Firman. Firman. Yang kedua apa? Pakai caranya Tuhan. Yang mungkin gak masuk akal, gak make sense, tapi ikuti. Bagaimana bisa ikuti? Punya iman. Bagaimana bisa iman? Kembali lagi, dengar firman Tuhan. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yang ketiga, Tuhan bekerja selalu memulai dengan apa yang ada pada kita. Dana di Sarfat dimulai dari apa yang ada padanya. Apa? Sedikit minyak dan sedikit tepung. Tuhan selalu memulai dari apa yang ada pada kita. Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tuhan bertanya, Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Tuhan memakai tongkat untuk menyertai Musa untuk memimpin bangsa Israel yang jutaan itu. Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan sisa berapa? 12 bakul. Dengan apa? Dengan apa yang ada pada anak kecil. 5 roti dan 2 ikan. Dari hal yang kecil. Yang mungkin gak masuk akal. Ingat, yang kedua. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak make sense. Tapi Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada. Tuhan gak bekerja dengan apa yang tidak ada pada kita. Amin. Jangan berandai-andai atau pesimis. Saya kan gak punya apa-apa. Bilang jangan. Jangan sikap kita seperti pekerja yang hanya diberi 1 talenta. Ya bisanya apa? Ngeluh. Apa? Komplain. Ngeluh. Dia dikasih 5, kasih 2, saya mah cuma 1 gitu. Itu ngeluh. Dia nggak sadar bahwa dia juga punya sesuatu. Malah menyalahkan Tuhan lagi. Tuhan kan Tuhan yang jahat gitu. Tuhan disalahin. Coba nyalain Tuhan. Atau menyalahkan keadaan sekitar. Atau orang sekitar kita. Yang akhirnya apa?
Akhirnya dia nggak mau jalan apa-apa, malah diumpetin, disimpan. Ingat, Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada pada kita, walaupun yang kelihatannya sepele atau kecil. Tuhan bilang, setialah pada perkara yang kecil, maka kita bisa dipercaya akan perkara yang besar. Di mana itu, Mam? Lukas 16 ayat 10, Mam. Lukas 16 ayat 10. Nanti Marcel juga belajar juga. Kalau dia bilang, di mana ayatnya? Langsung, cari. Oh, sini deh, gitu ya. Dong, baca firman supaya tahu firman. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana kita mau dipercaya tentang perkara yang besar atau hal-hal yang besar kalau kita nggak setia pada perkara yang kecil? Apa yang pada kita kerjakanlah itu. Ya. Lakukanlah. Ingat, Allah selalu mulai dari apa yang ada pada kita. Yes. Dia tidak minta atau berbuat dari apa yang kita tidak punya. Tadi sudah Musa, sudah 5.000 orang. Ingat perkawinan di Kana? Iya. Apa yang ada? Air biasa. Tuhan bisa mengubah pesta kawin di Kana dari air biasa menjadi apa? Anggur, bukan anggur saja. Anggur yang terbaik. Anggur yang terbaik. Dalam firman Tuhan, dalam Matius 17 ayat 20 katakan bahwa apa? Untuk memindahkan gunung hanya dibutuhkan apa? Iman sebesar biji sawi. Iman sebesar biji sawi, bukannya iman sebesar biji apa? Durian masih kecil, Mam. Yang gede? Biji apa yang gede? Biji mangga lah. Bukan dibutuhkan iman sebesar biji mangga, bukan. Tapi iman sebesar biji sawi, cuma kecil aja. Kalau kita menggunakan yang kecil itu secara maksimal, maka hasilnya so powerful. Amin. Apa yang kita berikan ke tangan Tuhan pasti tidak akan kembali dengan jumlahnya yang sama. Ya. Tuhan selalu bermultiplikasi. Ingat, saya nggak hanya bicara soal uang. Karena apa? Karena setelah ini saya nggak jalankan kolektor. Betul? Jadi saya sampaikan ini bukan soal bicara soal uang. Karena nggak ada artinya. Karena saya nggak jalankan kolektor setelah ini. Tapi saya mau katakan, Tuhan selalu bekerja dengan apa yang kita punya. Jangan anggap itu sepele. Wah, tapi kan ini, tapi kan ini. Saya bilang, nggak perlu pakai tapi. Serahkan sama Tuhan. Maka akan dimultiplikasi sama Tuhan. Amin. Yang keempat, terakhir. Senang nggak terakhir? Terakhir senang nggak? Senang. Berarti masih belum lapar. Itu sama firman Tuhan. Polos jawabnya. Tapi terus gitu ya. Oke, yang keempat. Tuhan selalu menuntut ketaatan. Amin. Pola Tuhan yang keempat adalah Tuhan selalu menuntut ketaatan. No obedience, no blessing. No faithfulness, no blessing. Bukannya kayak saya pernah dengar istilah sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya katakan itu tidak ada dasar Alkitabnya. Itu error. Amin. Buka dalam Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Masih panjang nih, Mam. Masih tahan? Masih tahan yang sini? Ya. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya NASB 1995 dikatakan begini. A faithful man will abound with blessings. Will abound with blessing. Apa abound itu?
berlimpah-limpah with blessing. A faithful man, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15, tadi dari yang cerita jantan Sarfat, dikatakan begini, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Garis bawahi, berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia mendengar firman Tuhan, dia tidak bertanya-tanya dalam hatinya, tapi dia apa? Melakukan. Yes. Kita mendengar firman Tuhan, kita lakukan. Amin. Amin. Saya mau katakan, ketaatan melebihi apapun. Ketaatan melebihi apapun. Buka dalam 1 Samuel 15 ayat 12 sampai 22. Saya boleh nanti lihat aja. Cuma saya mau katakan dalam 1 Samuel 15 ayat 12 sampai 22 itu ada satu cerita di mana Saul setelah berperang, ini saya baca aja deh. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Jadi sebenarnya pada waktu mereka perang sudah menang. Yang pertama Saul disuruh memisahkan yang baik-baik. Atau Saul disuruh Tuhan untuk membunuh semuanya. Semua lembu, semua jarahan, semua. Jangan pilih-pilih. Habisi semuanya. Tetapi Saul berinisiatif sendiri. Dia pilihin yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk. Terus, yang kedua, dia persembahkan kepada Tuhan. Padahal ada Samuel, hambanya Tuhan, yang harusnya yang mempersembahkan itu korban. Tapi Saul punya inisiatif sendiri. Bahkan ketika Samuel datang kepadanya dalam ayat 13, 1 Samuel 15 ayat 22 itu dikatakan demikian. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Coba bayangin. Diberkatilah engkau. Siapa lo? Gitu. Kata mungkin Samuel bilang, siapa lo mau memberkati aku? Terus mau bilang lagi bahwa aku telah melaksanakan firman Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan yang mana? Kamu disuruh harus membunuh semuanya. Dan kamu harus tunggu Samuel. Kamu melakukan firman Tuhan yang mana? Kamu bilang bahwa kamu sudah Kristen, sudah 10 tahun. Tapi hidupnya begini-begini saja. Turun naik. Kamu melakukan firman Tuhan yang mana? Yang salah itu firman Tuhannya atau kitanya? Amin. Nah, ayat 14-nya lagi. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing dan domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya kan? Padahal Tuhan bilang apa? Tumpas semuanya. Dia pikir, ini sayang. Mau dipersembahkan sama Tuhan. Kamu udah bilang salah. Kamu udah berbuat salah. Mau bilang bahwa kamu melakukan firman Tuhan. Nah, lalu berkatalah ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahkah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam? Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang yang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan?
Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Oh. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan, berarti kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. Melakukan jahat di mata Tuhan bukan merampok, bukan melakukan dosa-dosa yang kelihatan seperti itu. Bukan. Tidak melakukan firman Tuhan aja dikatakan jahat. Ayat 20-nya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang, coba lihat. Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Coba, masih ngotot. Aku telah mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarat itu kambing domba dan lembu-lembu yang tidak baik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kan tetapi udah salah, selalu bilang tetapi kan saya kan memberikan persembahan, tapi kan saya kan ini Tuhan, tapi kan saya kan ini. Apa intinya firman Tuhan? Itu yang Tuhan mau lakukan pada kita. Amin. Ayat 22-nya. Tetapi jawab Samuel. Tetapi lagi nih. Kata Samuelnya ini, tapi apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Ya. Dikatakan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Yes. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saya mengatakan Yesus saja sebagai manusia taat. Dia mendengar perintah Bapaknya. Engkau harus mati di atas kayu salib. Engkau mempersembahkan tubuhmu menjadi penebus dosa manusia. Yesus, no question asked. His obedience. Kami buka terakhir Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. See? Yesus sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Orang yang mau melakukan firman Tuhan adalah orang yang bisa harus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, katakan jadi. Ikuti pola Tuhan. Amin. Ikuti pola Tuhan. Apa yang pertama? Dengar dan sukai firman lebih dari apapun. Karena tanpa firman tidak akan terjadi sesuatu. Tiada firman, tidak ada karya Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan tidak masuk akal. Karena cara dan jalan Tuhan seperti langit dan bumi, jauh melebihi cara pikiran, jalan dan cara manusia. Pikiran bumi selalu bertentangan dengan pikiran surgawi. Yang ketiga, mulai dari apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hanya dibutuhkan iman sebesar biji sawi untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Dan yang keempat, ketaatan itu mutlak. Tidak bisa digantikan dengan cara lain apapun. Biasanya kita memakai alasan untuk tidak taat, betul? Ketaatan 99% sama dengan ketidaktaatan. 99 hal kita lakukan hal-hal yang baik, tapi satu hal tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka semuanya akan gugur dengan sendiri. Jelas? Saya mau kita semua mengalami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Ikuti cara pola Tuhan keempat hal ini, maka kita akan lihat hidup kita akan berubah, cara pandang kita berubah, perspektif kita bukan perspektif duniawi lagi, bumiwi lagi, tapi surgawi. Kita akan melihat cara Tuhan bekerja yang sangat dahsyat dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa. Bapa kami yang surga,
Sungguh dahsyat firman-Mu Bapa. Kami dibukakan melalui Bapa rohani kami untuk menerima kebenaran ini, bahwa pola Tuhan, pola yang sangat amazing, yang sangat dahsyat dalam hidup kami. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi apa yang mustahil itulah yang Kau lakukan dalam hidup kami. Sebab itu kami ingin belajar untuk mencintai firman Tuhan more and more, lebih-lebih lagi. Karena firman itu bukan hanya cuma kata-kata, tapi ada satu power. Apa yang Tuhan firmankan, maka itu terjadi. Dan kami ingin mau setia pada perkara yang kecil. Kami mau setia pada apa yang ada pada kami, bukan pada apa yang pada orang lain. Sehingga kami tidak sirik dengan orang lain. Tapi apa yang pada kami, itulah yang kami mau setia. Kami mau lakukan, sehingga kami serahkan semua bersama dengan Engkau sebagai kawan sekerjanya Tuhan. Maka hal-hal yang kecil itu akan bermultiplikasi menjadi suatu dahsyat, terus menjadi banyak dan bahkan berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar yang terutama adalah taat. Kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau melakukan, kami menyenangkan hati-Mu Bapa dengan cara melakukan kehendak-Mu. Sehingga the heavenly come as your kingdom come on the earth. Tuhan berkati setiap yang menyaksikan channel ini, channel gereja. Tuhan sentuh, Tuhan jamah, sehingga firman ini boleh menghidupkan roh Kristus dalam kita, menjadi dewasa, menjadi kuat, dan kalahkan the giant fall down when we stand undefeated. In Jesus' name, amen.